lakukan yang terbaik selama kalian belajar di SMA Negeri. Kalau ada sesuatu sampaikan ke wali kelasnya. Jaga sekolah kamu baik-baik, ya kebersihannya, karena untuk belajar kalian semuanya. Ya, siap anak-anakku semuanya? Ya. Terima kasih kalian sudah melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin alamin. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada siapa? Nisha. Oke. Yang kemarin izin itu ya? Oke. Nah, sekarang tolong disiapkan untuk mapel IPA. Selain buku IPA dimasukkan dulu atau disimpan terlebih dahulu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang hakikat sains dan pengukuran. Bu Rita ingin menunjukkan salah satu foto seseorang. Kalian apakah mengenal siapa ini? Siapa beliau? B.J. Habibie. Kenapa kalian bisa mengenal B.J. Habibie? Dari mana? Kalian mengenalnya sebagai apa? Oke, Presiden ketiga Indonesia. Ada yang lain? Oh iya, penemu pesawat, betul sekali. Nah, sekarang kalau ini apa ya anak-anak? Penggaris ukurannya berapa? Ini dengan penggaris ini kalian bisa mengukur apa saja ya? Meja. Ini bisa buat mengukur tinggi badan teman kalian? Caranya gimana? Ini kan cuma 30 cm. Oke, diulang-ulang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu sains. Sains itu apa ya? Nah, intinya sains ruang lingkupnya adalah seluruh alam semesta. Alam semesta dari ujung luar angkasa sampai dalamnya bumi adalah cakupan dari ilmu sains. Kemarin kita juga sudah mempelajari cabang-cabang ilmu sains. Ada apa saja? Fisika, kimia, biologi, astronomi, dan geologi. Kemarin juga kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri ilmu sains. Sistematis, fakta, berdasarkan fakta, dan logis dan valid. Data yang valid itu adalah data yang teruji dan terukur. Oleh karena itu, mapel IPA erat kaitannya dengan pengukuran. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Apakah kalian ingat kemarin tugasnya apa? Masih ingat tugasnya apa? Apa? Siapa yang mengingat tugasnya kemarin? Pencari ilmuwan sains baik dunia maupun Indonesia. Tepuk tangan buat Mbak Ratna. Sudah dicari? Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu sains, yaitu metode ilmiah dan pengukuran. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membuat poster dan eksperimen sederhana, murid dapat memahami metode ilmiah, sikap ilmiah, konsep pengukuran, dan nanti kalian hadapannya bisa melakukan pengukuran dengan baik dan benar. Apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama,
kalian bisa mengenal ilmuwan sains baik di dunia maupun di Indonesia. Kemudian kalian juga akan memahami apa itu metode ilmiah, sikap-sikap ilmiah, kemudian memahami konsep pengukuran dan bisa melakukan pengukuran dengan baik dan benar. Sekarang saya minta kalian berpasangan dengan teman sebangku. Kita main tahan nafas. Silakan dengan pasangan kalian, teman sebangkunya, kalian sweet. Bisa sweet? Ayo dilakukan sekarang. Nah, gimana cara main tahan nafasnya? Yang menang nanti yang tahan nafas. Yang kalah berarti nanti yang menghitung durasi teman kalian tahan nafas. Siap? Bisa dimulai dari sekarang? Oke, sudah? Sudah? Teman kalian dapat berapa tahan nafasnya? Berapa menit? Berapa detik? Ada yang mau menyampaikan? Berapa? Mas Akbar? 19 detik. Riki bisa 19 detik. Ada yang lain? Sudah? 34 detik. Oke. Kalian tadi yang satu tahan nafas, yang satu menghitung durasi lama teman kalian tahan nafas. Sebenarnya yang menghitung tadi sudah tahu itu kegiatan apa sih? Ya betul sekali, mengukur. Apa sih mengukur itu? Apa yang kalian lakukan ketika melakukan pengukuran? Sikap apa yang perlu kita lakukan saat kita melakukan pengukuran? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melakukan aktivitas pembelajaran. Tapi sebelumnya, saya minta kalian berkelompok sesuai pembagian kelompok yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan sekarang berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Silakan bisa berkelompok sesuai anggota kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8, serta kelompok 9. Oke, sudah semua, sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Satu kelompok mendapat 1 LKPD. Semuanya sudah mendapatkan kembali kerja ya? Nah, sekarang dicek kembali kerjanya di bagian depan. Silakan kalian isi identitasnya kalian masing-masing. Ada kelompok, kelas, nama anggota. Untuk nama anggota dilanjutkan dengan nomor absennya ya. Namanya nama lengkap. Kemudian kalau sudah kita lanjutkan ke aktivitas 1.1. Jadi kita akan melakukan 4 aktivitas dalam pembelajaran hari ini. Kita mulai dari aktivitas 1.1. Silakan dibuka aktivitas 1.1-nya. Dibuka terlebih dahulu aktivitas 1.1. Buka dulu ya aktivitas semua. Nah, meskipun kalian berkelompok, juga ada penilaian individunya. Silahkan kalian tentukan meja yang ingin kalian ukur nanti. Jika dalam kelompok kalian ada lebih dari 1 meja, kalian pilih 1 meja yang ingin kalian ukur panjangnya. Sekarang kita tanya dulu, jika Rita meminta kalian mengukur meja, panjang meja tadi, tapi kalian tidak mempunyai penggaris,
dan kita tidak memberikan kalian penggaris, apa yang kalian lakukan? Menggunakan buku, menggunakan pensil, menggunakan jengkal. Nah, sekarang kalian bisa mengukur meja yang sudah kalian tentukan tadi menggunakan jengkal, menggunakan buku, dan menggunakan pensilnya kalian sendiri-sendiri. Setiap anggota kelompok menghitung atau mengukur dengan jengkalnya sendiri, dengan bukunya sendiri, dengan pensilnya sendiri. Tidak boleh pakai jengkalnya temannya ya. Silakan dilakukan dan kemudian hasilnya diisi dalam tabel yang sudah disediakan pada lembar kerja. Sudah? Kelompok 4 sudah? Namanya boleh namakan. Yang boleh namakan. Kalau lebih dan juga di kemudian di sini. Kelompok 9 ada 3. Nanti yang menjadi dua kan yang mana? Yang ini apa ya? Sekarang udah bisa atau masih menurut panjang kayak ini juga, tapi dengan alat ukur yang bentuknya kelompok 8 ada kendala. Ya. Dia berapa orang yang melakukan pengukuran? Ya, silakan lanjutkan dengan anggota yang lain ya. Ya. 8. Ditulis ya. Coba kalian amati hasil yang sudah kalian peroleh. Apakah ketika kita mengukur meja yang sama, hasilnya sama? Beda. Tadi coba sudah contoh Akbar tadi mengukur meja berapa? Pakai jengkal? 3. Mbak Ataya, Mbak Aulia, 4. Padahal mejanya sama, tapi karena orang yang mengukur berbeda, hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Kenapa bisa berbeda? Iya betul, karena ukuran tangannya Akbar sama ukuran tangannya Mbak Aulia berbeda-beda. Nah, sampai saat ini karena perkembangan teknologi dan pengetahuan sudah ditetapkan sistem satuan internasional yang didasarkan pada 7 satuan, yaitu meter, kilogram, detik, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Nah, sekarang kita lakukan aktivitas yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua yaitu kalian membuat poster dengan tema ilmuwan sains dunia dan Indonesia. Untuk aktivitas yang ketiga itu sesuai dengan lembar kerja 1.2. Coba dibuka dulu lembar kerja 1.2. Nah, di sini nanti ada 3 aktivitas ya. Yang pertama, kalian mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Termasuk kalian ukur tinggi badan teman kalian. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur denyut nadi kalian, setiap anggota kelompok. Lalu dilanjutkan dengan mengukur volume batu atau kerikil yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti datanya dimasukkan. Setelah kalian membuat poster dan melakukan aktivitas pengukuran tadi, nanti kita akan melakukan window showing. Ada yang berjaga di tempatnya, ada juga yang berkeliling memberi nilai. Silakan dilakukan.
100 jadi berapa? 2. Berarti volume batunya berapa? 2. Apa? Ketuanya apa? Bisa lihat ketuanya miligram. Nanti dituliskan di pembagian kerjanya ya. Aman masuk. Mambat. Ini sudah 100 lebih, berarti 100 masih 100. Dimasukkan itunya pelan-pelan saja. Nah, coba amati perubahan volume airnya. Jadi berapa? Jadinya berapa itu sekarang volume air sama batunya? Jadi berapa? 103. Jadi volume batunya berapa? 3 mili. Nah, itu dituliskan di lembar kerjanya. Nanti diulangi pakai air yang lebih dari 100 mili. Gitu ya. Dia melakukan pengukuran yang silakan dilanjutkan. Ketika mau ngukur tinggi badan, jangan lupa sepatunya dilepas ya. Sepatunya dilepas ya kalau mau ngukur tinggi badan. Oh gitu. Abang gue itu termometer. Boleh kan? Jangan miring, maksudnya tinggal stop dan dekatkan dia, kamu yang mendekatkan. Dapat kelompok 7. Kelompok 7 sudah? 7. Oke, nah sudah semua ya. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan aktivitas membuat poster dan aktivitas 1.2. Secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah melakukan apa yang namanya metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nah, metode ilmiah adalah cara sistematis untuk memecahkan masalah. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Tentunya ketika kalian melakukan metode ilmiah, juga kalian mengaksikan sikap-sikap ilmiah, yaitu karakter dalam memecahkan masalah. Nanti kalian sudah melakukan aktivitas menunjukkan sikap yang tekun, ulet, tanggung jawab dengan tugasnya kalian, kritis, semangat, kemudian
kegiatan membandingkan dengan suatu gejala kejikan diukur dengan negara lain untuk jenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, untuk kasus kita tadi main dia menahan nafas. Berarti kita mengukur apa ya? Mengukur apa? Enggak. Mengukur apa? Mengukur waktu. Oke. Kemudian satuan apa yang kita gunakan? Satuan. Dia pastikan detik. Oke, good. Nah, besaran adalah apa? Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka serta memiliki satuan. Berarti kalau kita bilang cintaku padamu 100%, apakah cinta itu adalah termasuk besaran? Tidak, karena tidak bisa diukur. Yang termasuk dari besaran apa? Panjang, volume, luas. Untuk satuannya, satuan adalah pembanding atau acuan yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Contohnya apa? Sentimeter, meter. Tadi kalian mengukur volume pakai satuan apa? Mililiter. Ada petugas yang menjaga posnya masing-masing. Jadi kalau kelompok yang anggotanya 4, yang 3 berarti 2 orang itu menjaga posnya. Kemudian mereka akan melakukan presentasi. Nah, yang satu ngapain Bu? Yang duanya ngapain Bu? Yang dua nanti akan menilai ke kelompok yang lain. Kelompok 1 nilai kelompok 2, kelompok 2 nilai kelompok 3, sampai seterusnya kelompok 9 nilai ke kelompok 1. Waktu nilai adalah 3 menit. Setelah 3 menit nanti kalian geser ke kelompok selanjutnya. Paham? Nah, terus waktu nilai ngapain Bu? Yang menjaga posnya mereka presentasi terhadap apa yang sudah dihasilkan, baik poster maupun lembar kerjanya. Kemudian yang mengunjungi akan menilai. Untuk lembar penilaiannya, lembar penilaiannya sudah ada di LK-nya masing-masing. Di halaman terakhir itu kalian tuliskan kelompok 1 bagaimana kelengkapan informasinya, bagaimana desain posternya, bagaimana mereka presentasinya, kalian nilai. Maksimal pemberian nilai adalah 5. Jadi kalau kemampuan temannya kalian itu bagus, kasih nilai 5. Kalau kurang untuk cukup, berarti kalian kurangi poinnya sesuai nilai-nilai masing-masing. Total maksimalnya harusnya 5, karena ada 3 aspek yang dinilai. Paham? Oke, sekarang ditentukan siapa yang menjaga pos dan siapa yang terlilit. Yang terlilit akan berdiri membawa lembar penilaiannya. Ini berarti yang terlilit satu aja. Yang dua nanti manfaat penemuannya dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker kutipan virus inspiratif dalam ilmu pengetahuan kita. Saya ada orang-orang untuk melawan gejala rintangan di dunia pengetahuan.
Listiani Dewi. Nama di mana ibunya ialah Enia Listiani Dewi. Bidang yang ia tekuni ialah bidang energi terbarukan. Penemunya adalah sel bahan bakar, fuel cell, dan teknologi hidrogen. Manfaatnya bagi kehidupan ialah mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menciptakan sumber energi bersih. Manfaat penemuannya memberikan dampak dalam membantu dalam mendeteksi dan memantau bencana alam. Memberikan informasi yang sangat berharga tentang Kita ice breaking dulu ya. Kalau kita bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam nggak tepuk. siang, malam. Loh, harusnya kan kalau malam tidak tepuk lagi ya. Sore, malam. Oke, loh Eli. Kalau malam. Oke, good job buat kalian semua. Nah, tadi kalian sudah melakukan berbagai aktivitas ya. Aktivitas 1.1, terus kalian sudah membuat poster, melakukan pengumpulan di aktivitas 1.2, dan kalian sudah melakukan bingo shopping. Nah, sekarang kita minta salah satu untuk menyampaikan apa sih pengalaman yang kalian peroleh hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Akbar, silakan berdiri Akbar. Menyenangkan, asik ya. Kamu dapat informasi apa aja hari ini, Akbar? Bagi ilmuwan yang apa? Oh gitu, baik di Indonesia maupun yang di dunia. Oke, selain itu ada yang mau menyampaikan lagi? Bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini? Apakah kalian happy? Happy. Oke, nah selanjutnya kita akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian simak videonya. Suka mainan alat ini di sekolah. Dan karena seluruh dari situ itu menjadi nilai sampai dan yang ditetap. Padahal fakta kalau kita cari di Google, tidak hanya Google aja itu hampir 400.000 kilometer. Mobil itu yang seluruh planet yang ada di atas bumi. Tapi pertanyaannya, ada di mana kita jarak sebagai apakah itu hubungan rata-rata seperti itu?
Tentunya jangan. Nanti Mbak Alisa ya yang ngomong. Bukan dibuat lebih lagi. Lu menggaji ini tapi dalam kepentingan kayak tetangga. Tapi karena seperti misalnya bisa sampai kurang 5 kalinya masih unggul. Dengan metode ini, mereka bisa berjarak yang jauh untuk waktu panjang 2 radio dari bumi ke objek angkasa. Selama 2 radio dari bumi, berarti jauh di dalam bumi. Dan walaupun tidak berada jauh, metode ini hanya cuma efek kedua pokok jarak pendana dari kita sore kita aja. Tapi sejauh terjauhnya, metode ini bisa mengukur sampai ke planet raksasa seperti ini. Di metode kedua, mari kita lakukan coba sekarang. Biar langsung cepat. Coba angkat telapak tangan kalian lurus sejajar dengan mata. Terus tutup salah satu mata secara bergantian. Apa yang kalian lihat? Ya. Nah, coba sekarang praktekkan. Kalian tutup salah satu mata, kemudian taruh tangannya di depan. Habis itu ganti mata yang satunya yang ditutup. Ya gini satu, terus bariku habis itu dibuka. Kira-kira kalian merasa nggak tangannya bergeser? Seperti bergeser, padahal tangan kalian tetap posisinya. Coba. Ya kan? Nah, ini sama yang seperti yang ada di video. Nah, ini dari juga. Tapi yang kedua tapi kata kita juga menentukan tentang harga diri. Kalau itu lihat perubahan relasi kita dua yang beda. Terus sebenarnya kami tidak, enggak. Akhirnya kita jadi bisa ngukur jarak ini seperti kita. Oke, walaupun kelihatan simpel dan aku, memang cara ini juga punya keterbatasan, alias nggak bisa untuk bintang itu jauh. Dan akhirnya di metode ketiga, kenapa? Dialah operasi. Di metode ini simpelnya para ilmu menggunakan kamera untuk mengambil cahaya dari objek yang super jauh. Tapi sehingga tergabung mendalangi jarak jauh, maka cahayanya makin kelihatan seperti merah. Dan sebaliknya, kalau makin dekat jaraknya, makin biru warna. Nah, dari perubahan warna ini, Yohan jadi bisa mengukur kecepatan dan jarak yang langit yang dengan langit. Dan buat gambaran itu bisa diambil untuk jarak jauhnya tidak di luar bayangan kita. Jadi di luar cara semua masih di metode lainnya kan cuma kalau kita bahas semua. Tapi intinya sekarang kita tahu bahwa ilmu beruang angkasa bukan bagian dari raksasa dan berarti hasil dari mereka. Udah itu lagi dengan kita, cuma bikin kecil. Seperti biasa, terima kasih. Oke, nah apa yang kalian ambil dari video tadi? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Alisa. Mbak Lina silakan dari video tadi apa yang kalian mau peroleh? Delva? Menggunakan sinar infrared. Oke, tepuk tangan buat Delva. Jadi ternyata ilmuwan-ilmuwan itu tidak menggunakan penggaris yang sangat besar ya untuk mengukur tata surya kita, tapi menggunakan berbagai metode. Sudah disebutkan ada 3 metode, gelombang radio, redshift, sama yang paralax tadi, ya kan? Nah, berarti kita dapat mengambil hikmah apa? Ternyata kita ini di dunia ini bukan apa-apa ya. Kita hanya numpang di buminya Allah, seperti itu. Jadi kalian tidak pantas untuk menyombongkan apa yang kalian miliki, karena kalian hanya menumpang di buminya Allah, dan kita tuh bagian kecil saja dari semua yang dimiliki oleh Allah. Tadi karena kalian sudah mengikuti beberapa kegiatan, saya mau mengecek pemahaman kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Seperti yang sudah kalian lakukan tadi ketika kalian melakukan game tahan nafas. Siapa yang mau menjawab? Ya, karena Besaran yang ingin diukur dengan besaran yang lain untuk dilakukan sebagai satuan. oke, tepuk tangan buat kalian. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang ingin diukur dengan besaran pembanding yang ditetapkan sebagai satuan. Lalu, apa itu besaran? Besaran adalah suatu yang dapat diukur memiliki nilai dan dapat dinyatakan dalam amal. oke, tepuk tangan buat kita. Selanjutnya, satuan. Apa itu satuan? Ya, Mila. Oke, tepuk tangan buat Mila. Anak-anak, demikian kegiatan kita hari ini. Untuk tugas berikutnya, kalian silakan mempelajari tentang apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan supervisi kita ya. Terima kasih juga, kesehatannya sudah bagus, perencanaannya sudah bagus. Hanya anak-anak dikasih salam dari semangat dan satu tetap diberikan kesehatannya.